Assalamualaikum Habib, saya baru menikah beberapa bulan. Saya menjalani poligami sebagai istri kedua dan sedang hamil. Sebelumnya saya berstatus janda dan ditalak satu selama 3 tahun. Saat masa iddah saya tidak dinafkahi dan menggantung status saya selama 3 tahun. Selama iddah dia nggak bisa. Dan digantung statusnya selama 3 tahun. Pada saya pribadi, mantan mengatakan sudah tak ada minat untuk kembali lagi dalam 3 waktu. 1. Ketika belum cerai saya minta tolong jangan dicerai. 2. Ketika masa iddah saya minta dirujuk. Dan ketiga, setelah setahun cerai saya minta dinikahi lagi. Bagaimana status pernikahan saya yang sekarang dengan status cerainya demikian? Bagaimana status anak yang saya kandung? Terima kasih. Pertanyaan seputar cerai dengan nikah lagi. Dalam Islam ketika cerai itu dijatuhkan dalam keadaan tidak dipaksa ya. Kalau paksa pun harus ada syarat-syaratnya. Kalau nggak ceraiin bakal mati dia. Ya enggak. Dan yang ngancam ini benar-benar serius. Kalau nggak dalam keadaan seperti itu bakal jatuh ya. Kalau diancam akan dipecat dari perusahaannya, terus diceraikan istrinya, jatuh itu. Emang kalau nggak dikerjain perusahaan nggak bakal makan, mati gitu. Nggak, itu bukan paksaan. Jadi kalau mengartikan paksaan nggak boleh dengan opini pribadi ya, nggak bisa. Pendapat pribadi harus dengan batasan syar'i. Ketika diucapkan dan talaknya sah ya, sore atau kinaya cuma dengan niat. Contohnya si Z menjatuhkan talak kepada istrinya. Wahai istriku, kamu aku jatuhkan talak. Kalau dia ngomong talak 1, jatuh talak 1. Kalau ngomong talak 2, jatuh talak 3. Talak 4, jatuh talak 3. Talak 1000, jatuh talak 3. Kalau dia ngomong talak aja, ada niat nggak dia? Kalau niat 1, 2, 3, jadi 1 atau 2 atau 3. Tergantung yang diniatin. Kalau nggak niat apa-apa, jatuh sah 1. Oke. Kalau dia, udahlah kamu pulang ke rumah kamu. Aku nggak mau lagi lihat muka kamu di sini. Pulang sana. Ribut. Nah itu ada lapor talak nggak? Enggak. Cuman niatnya apa? Kalau niat pulanglah kamu, aku nggak mau lagi lihat muka kamu karena kamu bukan istriku lagi. Kalau niatnya seperti itu jatuh tak? Kalau nggak niat apa-apa nggak jatuh tak? Cuman nggak segala sesuatu bisa jadi kinayah. Kalau bilang Assalamualaikum, aku niat talak, jatuh nggak jatuh lah. Dari mana? Mahmalnya, jalannya dari mana? Kalau tadi pulanglah engkau ke rumah kan bisa ditakwilkan karena engkau bukan istriku lah. Karena aku udah, kenapa nggak istrikan lagi? Karena aku udah jatuhkan talak dengan ucapan ini, maksudnya begitu. Bisa diamal seperti itu. Kalau nggak ada niat talak nggak jatuh. Nah kalau nggak ngucap apa-apa, niat talak aja nggak jatuh, ya nggak jatuh itu. Apalagi cuman sekedar baru keinginan. Kan kalau ribut sama bininya tuh pengen cari apa nggak, akhirnya nggak jadi, itu nggak jatuh sama sekali. Ya, hati-hati, makanya jangan mudah-mudah diucapkan. Yang talak istrinya dalam keadaan mabuk jatuh. Kalau mabuknya sengaja, kalau mabuk sengaja nggak jatuh. Kalau nggak sengaja, dia sampai itu air putih, taunya alkohol dia minum, akhirnya mabuk, atau bensin dia minum, cuman nggak beralkohol, akhirnya mabuk, hilang pikirannya. Nah, ini nggak sengaja nih, kalau dia talak istrinya nggak, karena biasanya orangnya emosi ya, kalau orang dalam keadaan gampang emosi. Nah itu memang nggak ada pikirannya. Tertutup ya akalnya ketika mabuk itu. Akan tetapi kalau dia jatuhkan talak, jatuh. Banyak ulama katanya jangan nikahin istri anak kalian dengan pemabuk, takutnya itu dia akan berzina gara-gara nyangkanya nggak jatuh talak. Bahkan dalam keadaan mabuk ini nggak tahu itu jatuh tuh ya. Nah ini jadi talak, mau talak 1 pun udah jatuh. Nah kalau talak 1, talak 2 masih bisa rujuk selama masih di iddah perempuannya. Iddah ini berbeda-beda. Kalau iddah itu masa nunggunya perempuan setelah ditalak atau setelah berpisah. Berpisah ada 2, berpisah dalam keadaan hidup, berpisah dalam keadaan mati. Berpisah dalam keadaan hidup ini, hidup sama mati. Kalau istrinya dalam keadaan hamil, iddahnya sama. Kapan? Ketika melahir. Nah iddah melahirkan ini bisa paling lama, bisa paling cepat. Kalau hamilnya hamil tua, nggak lama lahirkan udah bisa nikah. Mau ditinggal mati atau ditinggal dalam keadaan hidup, bisa talak tadi. Kalau dalam keadaan tidak hamil, kadang-kadang ada yang dia itu masih haid, ada yang sudah tidak haid lagi karena udah menopause. Yang masih haid dengan 3 kali suci, berlalunya 3 kali suci. Nah orang daur itu masa suci dan haidnya itu beda-beda. Yang biasanya perempuan 6 hari haid, 24 hari suci, atau 7 hari haid, 23 hari suci. Jadi dalam sebulan itu fase haid dan sucinya. Ada yang lebih singkat. Yang paling singkat itu 16 hari fasenya. Sehari haid, sehari semalam, habis itu nggak keluar lagi. 15 hari suci, hari ke-16 haid lagi. Itu siklus paling singkatnya haid. Kalau paling panjangnya nggak bisa kita ukur. Ada orang haid sehari ini haid, tahun depan akhirnya suci sampai tahun depan baru haid lagi, atau 2 tahun baru datang haid lagi. Ada perempuan yang seperti itu. Cuman umumnya sehari sebulan ada haid. Nah ketika dia 3
3 kali suci tadi kan. Kalau ditalaknya di waktu suci, dan itu yang boleh. Kalau di waktu haid haram ya, kecuali perempuan itu yang minta. Kenapa haram? Karena masa iddahnya jadi lebih panjang. Kalau masa suci, di masa suci, habis masa suci udah kehitung 1, datang haid lagi, suci lagi kehitung 2, datang haid lagi, suci lagi udah 3, datang haid lagi udah bisa nih nikah. Nah kalau ditalak di masa haid, nah ini hari-hari haid itu kan nggak kehitung. Masuk ke masa suci baru dihitung. Haid lagi, suci lagi, haid lagi, suci lagi, haid lagi baru bisa. Nah iddahnya kalau dengan haid ya nggak bisa diukur berapa lamanya. Kalau dia monopause nggak haid lagi 3 bulan, terhitung dari hari talak. Nah kalau di masa itu tidak dirujuk, maka udah ini namanya tolak ba'in bainunatu sughra. Nggak bisa lagi rujuk. Harus kalau mau balik lagi harus nikah baru. Kalau masih talak 1, talak 2. Kalau udah selesai iddahnya. Kalau masih iddahnya tinggal ngomong, aku rujuk engkau kembali. Aku kembalikan engkau kepada nikahku, ke pernikahanku. Aku kembalikan engkau menjadi istriku. Dengan omongan itu udah balik lagi jadi istrinya. Aku nggak mau kau udah talak aku, nggak bisa istri. Kalau nggak dosa aja istri. Nah kasus yang nanya ini, dia dari awal minta suaminya jangan ceraikan dia, diceraikan juga. Di masa iddah minta disuruh rujuk, nggak mau rujuk juga. Sampai udah 1 tahun selesai iddah, berarti udah selesai ya 1 tahun. Dia nggak ngejelasin dia ini haid atau monopause. Atau akhirnya kayaknya udah selesai iddahnya, dia ngomong udah selesai. Diminta rujuk nggak mau juga 1 tahun, minta dinikahin lagi kan. Dia paham berarti dinikahin lagi nggak datang juga. Kemudian dia nikah dengan orang lain. Dia nikah dengan orang lain dan hamil. Apa status pernikahannya? Ya udah sah. Dari awal iddahnya kelar juga udah boleh nih nikah, udah boleh nikah. Dan anaknya apa ya? Anak nikah kalau pernikahannya sah gitu. Maksud pernikahan sah itu sesuai dengan syaratnya gitu. Kalau dari segi iddahnya udah selesai. Baik, itu aja. Ada yang lain?